Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Agus Wardana dari kelas L2 ujung NIM 056 akan membahas mengenai materi praktikum akustik kelautan kemarin, yaitu dengan materi cara kerja, sistem akustik, dan viewfinder serta perencanaan survei. Jadi, akustik adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium. Jadi, akustik lautan merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari gelombang suara di dalam medium air laut. Jadi, akustik kelautan itu memanfaatkan gelombang air laut untuk melakukan survei ikan, pemetaan dasar laut, dan studi organisme laut. Ada beberapa keunggulan dari metode akustik. Yang pertama itu adalah pengambilan datanya cepat. Yang kedua, data dapat diperoleh secara real time. Yang ketiga itu akurasi dan ketelitiannya itu tinggi dan tidak merusak lingkungan ataupun mengganggu organisme lainnya. Yang kelima itu dapat digunakan di lokasi yang cukup sulit. Adapun prinsip dari echo sounder. Echo sounder itu dia berdasarkan dengan prinsip sonar, ya teman-teman. Jadi gelombang suara yang dipancarkan ke air dan dipantulkan kembali ke objek. Dipantulkan kembali oleh objek dan diterima oleh si echo soundernya tadi. Waktu tempuh dari echo yang digunakan itu menentukan kedalaman dan keberadaan dari si target tersebut. Nah, komponen utama dari echo sounder itu ada beberapa. Yang pertama adalah time base, itu untuk mengatur pulsa dan waktu penggunaannya. Terus yang kedua ada transmitter. Ini adalah yang menghasilkan pulsa listriknya. Yang ketiga ada transducer. Transducer itu mengubah energi listrik mengubah energi listrik yang dihasilkan transmitter menjadi suara dan sebaliknya. Nah, yang keempat itu ada receiver. Receiver itu memperkuat sinyal dari echo yang lemah, dari pantulan gelombang suara yang lemah tadi. Terus ada display. Nah, display itu dia untuk menampilkan echo dalam bentuk ekogram. Jadi dari yang echo lemah tadi dikirim ke display dan ditampilkan dalam bentuk ekogram, ya teman-teman. Ada macam-macam sistem akustik. Yang pertama itu ada single beam. Dia ini satu beam dan bersifat kualitatif. Contohnya itu adalah viewfinder. Terus ada yang dual beam. Dua beam tersebut dia itu dapat mengestimasi dari stok ikan. Nah, dia tuh dua beamnya lebar dan ada yang sempit gitu. Terus ada yang ketiga itu split beam. Dia tuh nambah lagi dari dua beam jadi 4 beam. Nah, split beam itu beamnya ada 4 dan dapat menentukan posisi dan perilaku dari ikan atau target. Nah, terus yang terakhir itu quasi ideal beam. Nah, quasi ideal beam itu adalah intensitas ekogram, terus intensitas echo yang seragam. Nah, terus dia ini koreksi beamnya tuh minimal, begitu. Sekarang kita masuk ke perencanaan survei akustik, ya teman-teman. Nah, survei akustik
it, survei akustik itu ada 3. Yang pertama itu menentukan area survei, terus menentukan jalur pelayaran dan pola lintasan, dan yang ketiga itu adalah menyesuaikan waktu, biaya, dan sumber dayanya. Nah, terus mengenai poin kedua tadi itu pola lintas. Pola lintas itu ada 4. Nah, yang pertama itu pola lintas paralel, ada pola lintas zigzag, ada yang pola seri, dan pola campuran. Jadi sekarang kita langsung saja ke video contoh membuat pemetaan survei akustik. Oke. Hai teman-teman, di sini saya melanjutkan video sebelumnya. Nah, saya telah menentukan pulaunya ini. Untuk memastikan ini, kita bisa melihatnya, yaitu adalah pulau di sini. Pulau yang ini. Kita cek apakah sama bentuknya. Nah, sama ya teman-teman. Jadi tidak bohong mengenai pulaunya. Ini pulau ini berada di antara Kepulauan Bangka Belitung dan Pulau Belitung di sini. Nah, saya ngambil di sini, tengah-tengahnya pulau yang kecil di sini. Jadi, lanjut saja, kita itu klik ini di sini, route tools. Nah, di sini bisa kita tandai saja. Ini untuk rute pelayarannya. Contohnya itu adalah yang zigzag ya teman-teman. Kita pakai yang zigzag seperti ini. Nah, jika sudah, kita itu pergi ke, pertama kita save dulu, save. Nah, sudah dia ya kan. Nah, di sini bisa kita ubah itu ke teks atau ya txt dia formatnya, dan bisa kita namai. Ini jangan lupa ya, kita pilih ke lokal penyimpanannya itu. Nih, saya letakkan di pemetaan survei akustik. Sini jangan lupa kita ganti Pulau Kecil Bangka. Nah, saya menamakannya Pulau Kecil Bangka. Lalu kita save ya teman-teman. Oke, kita save. Nah, setelah itu kita lanjut kemana? Kita lanjut ke Excel. Di sini bisa kita cari yaitu Excelnya. Langsung saja kita open dan kita buka juga di sini. Di sini kita bisa langsung aja tarik dia ke Excelnya seperti ini, dan kita tunggu loadingnya lagi. Nah, sebentar ya teman-teman, sudah selesai. Di sini bagi teman-teman yang masih apa ya namanya, laptopnya tuh, atau bukan laptop tapi lebih tepatnya yang menggunakan app Excel, itu pergi ke option. Nah, di itu ada yang namanya advance. Nah, di advance ini kalian bisa matikan use system separators. Nah, di situ terus ganti dari desimal ini menjadi titik dan thousand ini menjadi koma ya teman. Ya, terus kita oke saja kalau sudah. Itu agar membantu memudahkan kita dalam pembuatan ini. Terus untuk di sini dari semua ini kita sisakan saja nama dan position. Kita sisakan 2 itu saja ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita sebentar. Di sini bisa kalian tahan kontrol lalu tarik ke bawah seperti ini. Nah, description dan tipenya. Oh, ini juga. Semua ya teman-teman, selain nama dan posisi tadi yang di atas. Terus coba kita hapuskan dulu, delete.
sini ada semuanya ini, pokoknya dihapus ya teman-teman. Sini delete. Delete. Nah, sini kalau jadi inilah sudah tersisa 2 nih ya teman-teman. Terus kita pergi ke dalam data. Di data atas ini kita lihat ini ada yang namanya text to column. Kita klik. Oh, maaf teman-teman. Pertama-tama kita ini loh, pilih ini semua. Nah, ini. Terus kita text to column. Nah, di sini nanti muncul. Kita pilih yang fixed width-nya yang bawah ya teman-teman, ini yang bawah, lalu kita next. Dan di sini kita pisahkan yang S dan E-nya, mata anginnya. Nah, seperti ini. Lalu kita next lagi, tidak ada yang diubah, kita finish. Nanti dia langsung berpindah seperti ini. Ini bisa kita hapus saja seperti ini, dan yang ini juga. Ini delete. Oke. Oh, ini hati-hati ya teman-teman, nanti ada yang tidak terhapuskan. Nah, bisa kita rapikan lagi di sini. Oke teman-teman, di sini kan sudah saya rapikan, dan sekarang kita memasukkan yaitu rumus, yaitu sama dengan -1 dikali, nah dikali itu dia disimbolkan dengan tanda bintang ya, dikali dengan posisi ini yaitu yang 2. Nah, lalu kita enter. Sudah muncul nih. Kita klik aja ini tanda plus ya, sudut kanan bawah dia, lalu kita tekan 2 kali, maka dia akan muncul ya. Nah, setelah itu bisa langsung saja kita copy, Ctrl C, dan kita select, kita pilih semua yang ini, kita klik kanan, dan ini ada paste option, yaitu yang 1, 2, 3 ya, klik. Nah, nanti dia akan langsung berpindah ke sebelah sini, dan di sini bisa kita hapus. Oke, nah di sini bisa kita rapikan lagi, dan posisi ini kita bisa ganti latitude. Ya pokoknya bisa lah untuk membedakan. Nah, jika sudah, kita save teman-teman. Kita save. Setelah kita save, kita bisa kembali lagi tapi kita masuk ke dalam ArcGIS. Nah, di dalam ArcGIS ini kita pilih file, terus kita pilih add data. Nah, di add data itu ada yang namanya add XY data. Kita klik, dan nih di sini ada yang namanya browse. Kita cari data kita yang Excel tadi. Kita bisa cari seperti ini, dan mana di, nah ini pemetaan survei Pulau Kecil Bangka. Nah, di sini sudah kita pastikan dulu benar ya. Lalu kita klik OK. Sebelum OK kita edit dulu. Di edit ini kita masukkan WGS 1984. Oke, dan kita OK. Dia loading, dan nah, inilah titik dari koordinat yang sebelumnya di base map. Terus kita bisa memasukkan, bisa kita add data SHP ataupun add base map. Di sini, nah, saya memilih yang imaginary. Lalu kita add.
Oke teman-teman, ini kan sudah muncul nih si World Imaginary-nya. Di sini kita bisa pergi ke katalog, lalu kita pilih tempat penyimpanan kita tadi, yaitu kan di sini saya menyimpannya di pemetaan survei akustik ini. Nah, ini pada pemetaan ini kita bisa new, lalu kita pilih save file. Nah, di sini kita bisa ganti root survey. Nah, terus kita ganti point ini menjadi polyline. Terus kita masukkan ini WGS 1984-nya. Lalu oke dan oke. Setelah itu dia akan ada di sini ya, di atas kiri ini. Nah, setelah itu kita pergi ke create feature. Nah, sini kan belum ada. Kita pergi ke editor dulu. Pergi ke editor dan start edit. Nah, di start edit ini kita bisa klik pada root survey, lalu oke, dan tunggu sebentar. Ya. Nah, kita lanjut buka ke feature ini. Nah, sudah ada nih. Kita klik sekali, pastikan ini di line. Nah, setelah itu kita bisa mulai dari mana kita mengambilnya. Di sini dia, wah ini ada kayak terumbu karang mungkin, ya dangkal. Bisa kita klik pada sini dulu, satu, kedua, dan sampai kembali lagi ke titik awalnya. Nah teman-teman, untuk mengakhiri pembuatan ini kita bisa klik 2 kali pada titik terakhir. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita jangan lupa editor lagi dan save edit ya. Save edit, lalu kita stop editing. Maka telah jadilah seperti ini ya teman-teman. Untuk mempermudah lagi di sini bisa kita ganti warnanya yang kontras agar bisa terlihat di map. Atau merah nih, kita bisa ganti nih pakai seperti ini. Oke. Wah, kok hitam? Maaf. Nah, seperti ini mungkin. Nih. Terus di sini tinggal sudah selesai. Sekarang kita tinggal layout saja. Nah, untuk melakukan layout kita bisa pergi ke sini ke nih back and set print. Tunggu, dan di sini di paper size kita pilih yang A4. Lalu landscape. Oke teman-teman, landscape. Terus kita tinggal oke saja. Nah, kok belum berubah? Karena kita belum pindah. Kita pindah ke nih di bawah kiri ini ada layout view. Kita klik layout view dan loading. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita klik saja dan ya kita sesuaikan lagi posisinya. Di sini kenapa rutenya tidak muncul? Dia biasanya karena terlalu dekat. Nah, jadi bisa seperti ini. Dia bakal muncul. Jadi kalau kalian terlalu dekat dengan pulau, nanti dia si ini rute atau polyline yang kita buat itu nggak kelihatan ya teman-teman. Dan selanjutnya tinggal kita tambahkan judul. Nah, jadi teman-teman, inilah hasil layout yang telah saya lakukan. Bisa kita lihat di bagian atas sebelah kanan itu ada judul peta. Nah, di bawahnya itu ada arah mata angin,
lalu ada Scarlet Bar dan Scarlet Testnya. Terus di bawahnya lagi ada legenda. Nah, legenda itu mencakup rute survei ya. Jika kalian memasukkan poin, dan nanti juga akan bisa kita masukkan ke legenda juga poin. Nah, terus di bawahnya itu adalah ya minimap ataupun bisa kita sebut insert map. Nah, di sini menentukan di mana sebenarnya lokasi pulau yang kita buat rutenya. Dan di bawah sekali itu ada logo Unsri dan Lab Esak dan nama saya selaku pembuatnya. Baiklah, saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.